Jokpro, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan orang yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Jokpro, Jokowi Prabowo 2024 dengan Pak Baron Danardono. Halo Pak Baron. Halo. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Mbak Hani sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini kan masih di kala pandemi gitu Pak. Kira-kira aktivitas sejauh ini tuh seperti apa Pak? Kalau dari Pak Baron sendiri nih Pak? Aktivitasnya kebanyakan dari online. Jadi lebih banyak di rumah. Terus ya hubungan komunikasi melalui online aja. Jadi nggak terlalu banyak aktivitas. Oke, nih saya penasaran banget nih, pengen tahu mengenai komunitas Jokpro 2024 yang Pak Baron gagas. Ini mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana sih awal mulanya bisa menggagas komunitas Jokpro 2024 ini? Iya, jadi awalnya itu saya punya komunitas tersendiri gitu ya, namanya Cabai Rawit Indonesia. Itu kami tuh berpikir bahwa Indonesia ini masih butuh Pak Jokowi gitu ya, karena kita kok seperti dianugerahi seseorang yang memang bisa menjadi tempat bergantung Indonesia nih gitu ya sementara ini. Jadi kita berpikir, wah alangkah bagusnya kalau beliau bisa 3 periode gitu. Nah, suatu hari saya melihat Mas Muhammad Kodari, Direktur Indobarometer, di acaranya, di sebuah acara TV swasta gitu ya, yang lumayan terkenal. Nah di situ beliau kebetulan memberikan nomor WhatsApp-nya. Nah terus saya pikir, wah ini kok pikirannya kok sejalan gitu kan. Akhirnya beliau saya kontak. Kemudian beberapa hari berikutnya kita bertemu. Kita ngobrol di situ. Saya kebetulan juga dengan teman-teman Cabai Rawit gitu, kita ngobrol. Nah terus Mas Kodari menyampaikan ide tentang menyatukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk Pilpres 2024. Nah saat itu kami agak kaget juga gitu ya, kok Pak Prabowo gitu ya. Tapi nggak lama terus kita mikir, iya ya, beliau berdua ini kan orang-orang yang punya banyak pengikut. Dan setelah selesai Pilpres 2019, kenyataannya kan Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo ke dalam kabinet. Jadi pertandingan sudah usai, kita sekarang fokus membangun Indonesia. Jadi apa salahnya kalau dua tokoh nasional ini kita satukan gitu. Saya berpikir ya sudah cocok Mas gitu. Nah jadi itu awal mulanya, kemudian kami membentuk komunitas Jokpro ini gitu. Jadi apa ya, menurut kami itu yang terbaik gitu. Oke, saya penasaran nih, itu kan tadi secara tidak sengaja gitu akhirnya mencuat ide gagasan untuk menyatukan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Nah kalau alasan pribadi dari Pak Baron sendiri memutuskan untuk bergabung di komunitas Jokowi Prabowo dan juga memimpin Jokpro 2024 ini apa sih Pak? Alasan pribadi saya, karena ya itu tadi Mbak, kalau berpikir demi Indonesia tuh masih butuh Pak Jokowi gitu. Jadi kan orang cerdas di Indonesia ini banyak, tapi orang yang teguh hatinya, yakin, itu jarang gitu. Nah untuk saya pikir daripada coba-coba lagi gitu ya, takut salah pilih juga gitu ya, kenapa enggak yang sudah bagus ini kita terus dorong aja gitu. Tapi tentunya dengan pembatasan juga akhirnya gitu. Tapi kalau hanya 2 periode saya rasa kok kurang ya gitu. Tapi tentunya 3 periode ini tidak khusus untuk Pak Jokowi ya, untuk berlanjut untuk presiden berikutnya. Jadi terbuka peluang untuk terpilih hingga 3 kali. Tapi bukan berarti setiap presiden Indonesia harus mimpin selama 3 periode. Enggak, beda gitu, bukan itu maksudnya. Saya rasa itu kalau saya, karena untuk Indonesia. Oke. Alasannya. Nah kalau berbicara lagi mengenai singkatan Jokpro, ini berarti kan sejarahnya menyatukan 2 nama, 2 tokoh hebat di Indonesia, yakni Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo seperti itu. Kenapa sih bisa mengusung 2 tokoh ini akan dijadikan bersatu untuk 2024? Jadi selain karena alasan tadi saya utarakan itu,
Jokpro ini menyatukan dua tokoh nasional ini sebenarnya salah satu alasannya itu juga untuk menghindari polarisasi ekstrim, Mbak, antara ya jangan sampailah ketegangan di 2017, 2019 itu terulang lagi gitu ya, karena kalau itu sampai terulang bahaya, Mbak, kita bisa bisa kehilangan grip nanti, karena pasti eskalasinya akan lebih besar dan lebih luas gitu. Jadi untuk menghindari polarisasi ekstrim itu, Indonesia butuh ketenangan. Insya Allah setelah kami pikir lebih dalam lagi, memang pilihan terbaik itu adalah menyatukan dua tokoh ini gitu, supaya Indonesia tenang. Kita butuh ketenangan untuk membangun, supaya bisa ngejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain, supaya kita bisa kompak, itu aja. Oke. Jika kita kilas balik ke belakang antara pendukung Pak Jokowi kemudian juga pendukung Pak Prabowo, ini saling sikut-sikutan ini Pak, saling ada kubu masing-masing, entah itu istilah ada cebong, istilah kampret seperti itu Pak, itu kan menggema sekali. Nah terus tiba-tiba tahun ini muncul nih, mencuat komunitas Jokpro 2024. Nah ini banyak juga anggapan dari masyarakat di luar sana yang menyatakan ini sangat mustahil terjadi gitu Pak. Lantas bagaimana nih? Karena kan terbentur dengan konstitusi seperti itu. Bagaimana Pak Baron akan menyikapi gaungan ini Pak? Ini maksudnya mustahil perubahan 2 periode menjadi 3 periode atau iya, mustahil penyatuan Pak Jokowi Prabowo untuk 2024. Oke. Kalau menyatukan beliau berdua itu tidak mustahil, karena sekarang kenyataannya hari ini pun beliau berdua sudah bersatu juga di kabinet kan ya. Nah jadi tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita bicara soal konstitusi tadi, pasal 37 Undang-Undang 45 itu memberikan jalan kita untuk melakukan amandemen konstitusi, undang-undang segala dan lain-lain gitu ya. Yang penting kita punya landasannya tuh kuat gitu ya, untuk kenapa kok harus dirubah, diamen gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, dan apa yang kami gagas ini sama sekali tidak melanggar konstitusi, sama sekali tidak melawan hukum gitu. Jadi karena toh nanti pada akhirnya yang memutuskan itu kan kawan-kawan kita di parlemen ya, MPR gitu. Dan kembali tadi saya mau menanggapi pertanyaan Mbak Kani mengenai menyatukan dua beliau ini ya. Itu justru bagus karena beliau berdua ini memberikan contoh pada rakyat gitu, pada warga Indonesia bahwa Pilpres sudah selesai, pertandingan sudah usai. Sekarang kita jadi satu lagi, sama-sama saudara sebangsa setanah air. Nah, kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bisa rangkulan, kenapa pengikutnya tidak bisa berangkulan juga gitu? Harusnya bisa gitu, karena selama landasan berpikirnya itu demi Indonesia, akhirnya kita harus bisa dan harus mau menyingkirkan ego kita masing-masing gitu. Oke, jadi salah satu caranya atau mungkin satu-satunya cara ini merubah amandemen konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, lantas yakin apa sih Pak untuk menuju ke arah amandemen UUD 1945 ini? Insya Allah kami yakin ya, karena sebenarnya suara 3 periode ini dari 2018 pun sudah saya gaungkan juga gitu. Dan itu adalah suara-suara dari kebanyakan dari akar rumput, dari kalangan akar rumput yang memang mereka merasa dampak yang positif atas kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Jadi itu sebabnya Jokpro itu tugasnya itu adalah istilahnya menggabungkan suara-suara di akar rumput, bahwa Anda nggak usah khawatir, Pak Jokowi bisa saja 3 periode, caranya seperti begini, jadi kita harus begini, gitulah, kira-kira begitu. Jadi kami menggalang suara yang terserak itu untuk jadi satu, kemudian kami akan bawa ini kemudian ke kawan-kawan di parlemen, di partai-partai, gitu. Bahwa ada keinginan dari masyarakat untuk dipimpin sekali lagi oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke, itu kan tadi salah satu caranya Pak. Apakah ada lagi yang dilakukan oleh komunitas Jokowi Prabowo untuk menyatukan
relawan dan juga simpatisan dari orang yang berbeda, dua tokoh yang berbeda yang sebelumnya saling bersih tegang untuk dijadikan satu. Apa aja sih yang akan dilakukan nantinya, atau mungkin tantangannya juga seperti apa? Tantangannya agak keras, Mbak. Tantangannya agak keras, tapi kami meyakini bahwa mereka yang menentang, sementara ini menentang itu karena masih belum terlalu paham maksud kami apa gitu. Jadi Jokpro ini membuka diri untuk berdiskusi dengan teman-teman yang masih belum paham maksudnya apa sih, kenapa kok minta 3 periode gitu. Karena di dunia demokrasi itu kan segala sesuatu itu dimungkinkan. Jadi tentunya kalau kita diskusi, kita ketemu itu, saya yakin kawan-kawan akhirnya akan bisa menerima gitu. Karena memang landasan berpikir kami itu adalah masa depan Indonesia gitu. Dan ini momentum Indonesia Emas 2045 itu menurut kami itu momentumnya di 2024 ini gitu. Jadi jangan salah, kalau roket itu jangan salah mencet gitu ya, karena kalau di 2024-nya itu, karena kalau salah saya nggak tahu deh agak sulit lagi kita bisa setback gitu, bahkan ya begitu. Oke. Artinya hingga hari ini simpatisan Jokowi Prabowo ini sudah berasal dari wilayah mana saja, Pak? Oke. Kalau Jokpro sendiri itu sudah deklarasi itu Banten, sudah ada beberapa tempat, kemudian Jogja dengan 5 kabupatennya kalau nggak salah lengkap itu, kemudian Jawa Tengah, dan di bulan September ini insya Allah Papua, deklarasi di Papua, kemudian di Jawa Barat, kemudian Borneo. Jadi 5 provinsi di Kalimantan itu secara serentak akan deklarasi, tapi by Zoom ya. Yang lain kita masih garap gitu, tapi insya Allah akhir tahun ini kita sudah bisa di 34 provinsi dan paling tidak 300-400 ini kabupaten dan kota gitu. Sehingga setelah itu kemudian Jokpro akan mendeklarasikan dirinya secara nasional. Itu kapan, gitu. Pak? Boleh dibocorkan? Kami maunya akhir tahun 2021. Oke. Sebelum 2022. Cuman kami ada kendala di pandemi ya. Semua terkendala oleh itu. Jadi kayak kemarin PPKM itu kita buang waktu, setelah kita selamatan kantor itu kita buang waktu 1 bulan 2 bulan lah. Jadi pergerakan kita tuh terhambat, jadi hanya bisa dilakukan dengan online, pertemuan online gitu. Jadi untuk kunjungan-kunjungan tuh masih belum bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu kehendak Tuhan ya, jadi pelan-pelan tapi firm gitu. Oke, itu tadi target deklarasi dari sejumlah wilayah yang akan dilakukan pada bulan September. Atau mungkin ada lagi nggak nih Pak, agenda terdekat yang akan dilakukan oleh komunitas Jokowi Prabowo dalam waktu dekat ini tuh apa gitu? Kalau agenda terdekat ini ya paling kami rencananya mau buka dapur umum untuk kawan-kawan kita yang isoman gitu ya. Tapi mungkin bergelir untuk Jakarta dulu. Dan selain itu ya kami selalu melakukan pertemuan melalui Zoom gitu ya, untuk terus bukan menjual ya, tapi mensosialisasikan gagasan 3 periode ini, gagasan Jokowi Prabowo 2024 ini gitu. Supaya semakin dipahami gitu. Oke. Terus sekali apa ya perjalanannya sehingga akhirnya membentuk komunitas Jokowi Prabowo untuk 2024 ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Baron atas waktunya untuk ngobrol bareng hari ini. Nah, itu tadi Sobat Jokpro, obrolan kita bersama dengan Pak Baron Danardono selaku Ketua Umum Jokpro 2024. Saya Kani Dwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngobar episode berikutnya.